Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Sebelum kita mulai, mohon kameranya dinyalakan. Mohon kameranya masing-masing diaktifkan. Oke, Rahmatillah, Andi Saputra, Salmina, Asiraihan, Oke, baik. Kita lanjutkan pertemuan kita hari ini,
yaitu kita akan coba bahas tentang bagaimana keberlanjutan daripada bisnis ya, terutama pada UMKM selama pandemi COVID-19. Ya, nah jadi seperti yang kita ketahui ya, pada pandemi COVID-19 ini ya, banyak ya aturan-aturan yang sudah diberlakukan pemerintah. Salah satunya yaitu pembatasan skala besar. Ya. Nah, jadi ketika dilakukannya pembatasan berskala besar ini, tentu tentu menimbulkan dampak ya, baik bagi sosial masyarakat ya maupun bagi pelaku kegiatan ekonomi sendiri seperti halnya UMKM. Nah, kalau kita meninjau lebih jauh lagi ya tentang UMKM, ya di mana UMKM ini kan sebagai salah satu bentuk bisnis ya, sebagai salah satu bentuk bisnis skala mikro ya, skala mikro dan juga menengah ya. Nah, jadi ketika terjadinya sebentar ya, saya set dulu ini. Sebentar ya. Oke, baik. Nah, jadi ketika terjadinya pembatasan berskala besar ini, ya tentu akan membawa dampak bagi dunia bisnis, terutama ya dalam kajian kita ini adalah UMKM. Nah, di mana UMKM ini merupakan salah satu ya bentuk bisnis skala mikro dan menengah. Kita tahu bahwa UMKM ini merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dipandang sangat penting perannya bagi pertumbuhan perekonomian ya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Ya, nah jadi ketika diberlakukannya pembatasan skala besar pada masa pandemi COVID-19, maka sebagian besar daripada UMKM ini harus gulung tikar. Ya, harus gulung tikar sehingga menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga akan berkurang. Ya, nah, ketika penyerapan tenaga kerja berkurang, ini akan berdampak kepada pertumbuhan perekonomian yang turun. Ya. Nah, kalau kita lihat ya pada sebelum COVID-19 pun kegiatan UMKM maaf sebentar ya. Kenapa nih? Distribusi. Walah, distribusi aja, saya lagi ngajar. Nah, oke. Oke, baik, kita lanjutkan. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Ya. Nah, baik. Sebelum pandemi saja ya, kita juga pernah melihat data-data yang terkumpulkan melalui BPS ya, di mana UMKM Indonesia itu sih memiliki produktivitas yang rendah. Nah, terlebih lagi ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini, adanya aturan pembatasan skala besar ini akan mengakibatkan seperti yang tadi diuraikan, kegiatan perekonomian yang dilakukan UMKM ini akan tersendat. Ya, sehingga penyerapan tenaga kerja turun dan pertumbuhan perekonomian juga akan turun. Nah, kalau demikian, kira-kira apa strategi yang harus dilakukan ya oleh UMKM ya selama masa pandemi ini?
Ya, nah kita sebelumnya kita coba lihat terlebih dahulu. Ini adalah survei yang dilakukan oleh Asosiasi Business Development Service Indonesia atau ABDSI terhadap 6.000 UMKM di seluruh Indonesia ya pada bulan April sampai dengan Mei 2020. Ya, nah jadi di sini terdata bahwa ada sebanyak 36,7% ya UMKM itu tidak terjadinya penjualan ya atau tidak ada penjualan. Ya, nah ini akan mengakibatkan 26,6% penjualan itu turun. Ya, nah, nah jadi kalau dihitung lagi secara keseluruhan ya maka penjualan itu turun lebih dari 60% selama pandemi ya. Nah, jadi penurunannya ini sangat signifikan ya pada masa pandemi, penurunan penjualan ya maksudnya ini sangat signifikan pada masa pandemi ya. Nah, oleh karena itu UMKM dituntut harus menggunakan strategi yang paling jitu ya untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini ya atau untuk bisa bertahan ya bisnisnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya, salah satu strategi yang mungkin bisa dilakukan dan cocok untuk dikembangkan ya selama masa pandemi ini adalah melalui digital marketing. Ya, nah mengapa harus digital marketing? Ya, nah jadi digital marketing ini merupakan suatu upaya ya untuk memasarkan produk. Penggunaan teknologi dan setiap proses-prosesnya itu merupakan ciri-ciri khas dari digital marketing. Nah, jadi ini ya digital marketing ini terbukti bisa meningkatkan daya jual dari produk terutama dari UMKM itu sendiri. Nah, jadi banyak media-media sosial dilakukan untuk memasarkan produknya pada masa pandemi ini. Nah, adapun media sosial ya yang dimanfaatkan atau yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan pemasaran secara digital itu seperti WhatsApp ya atau WA, kemudian Instagram ya ataupun IG dan juga Facebook ya. Nah, jadi media-media ini bisa digunakan ya terutama selama pandemi ini ya untuk ataupun sebagai solusi di masa pandemi ini tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan penjualan daripada UMKM itu sendiri ya. Nah, kemudian ya kita bisa bandingkan ya, ini juga ada data yang berhasil saya himpun dari Kominfo ya. Nah, jadi berhasil saya himpun dari Kominfo. Nah, di sini bisa kita lihat kondisi UMKM tahun 2015 ya. Kita akan coba compare ya antara tahun 2015 sebelum pandemi dengan 2020 setelah pandemi. Nah, walaupun sudah kita bicarakan pada awal ya bahwa terjadinya peningkatan penjualan sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Nah, ini kita khususkan kepada data UMKM-nya. Kalau minggu kemarin kita secara umum kita lihat ya bahwa terjadinya pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam penggunaan digital marketing ya terhadap penjualan suatu produk. Baik, kita coba lihat ya. Nah, jadi hingga tahun 2015 ya itu jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki kemampuan e-commerce itu hanya 9%. Ya, hanya 9%. Dari total UMKM itu 57,9
juta ya di Indonesia. Ya, nah, kemudian kontribusinya terhadap PDRB itu adalah 55,6% ya, kontribusinya terhadap ke PDB ya, ke PDB itu adalah 55,6%. Mohon maaf, silahkan untuk dinonaktifkan itu suara. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Suara saya masih jelas terdengar? Masih Jelas suara saya? Jelas, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi itu tadi data tahun 2015 untuk kondisi UMKM-nya ya. Nah, jadi ada 9% dari total 57,9 juta UMKM yang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan pemasarannya melalui e-commerce dan ini berhasil menyumbang kepada PDB sebesar 55,6%. Ya. Nah, untuk tahun 2020 ya itu ada tahun 2020 itu ada 6 juta ya, 6 juta UMKM telah berhasil go digital ya, go digital. Go digital itu artinya ya, jumlah UMKM yang berkemampuan e-commerce itu meningkat ya menjadi 10 sampai dengan 12%. Ya, dan kontribusi daripada PDB ya itu meningkat 11%. Dari 2015 itu berhasil bertambah ya PDB-nya ke Indonesia, PDB bertambah sebanyak 12%. Ya, nah jadi Anda tambahkan saja 55,6% tambah dengan 12%. Nah, itu adalah jumlah peningkatan. Sementara peningkatannya itu bertambah seberapa besar atau deltanya itu adalah 12%. Nah, jadi terlihat ya bahwa adanya peningkatan penambahan PDB di tahun 2020 ya. Nah, dengan adanya meningkatnya sumbangan dari UMKM ya terhadap PDB di tahun 2020 ini sudah membuktikan kepada kita bahwa potensi daripada pasar digital itu akan semakin besar ke depannya. Ya, semakin besar. Nah, kita bisa juga lihat nilai transaksi e-commerce di Indonesia kita bandingkan di 2015 dengan 2020 ya, di mana tahun 2015 nah ini nilai transaksi online di Indonesia itu mencapai 200 triliun ya, 200 triliun. Nah, sementara pada tahun 2020 ya itu mencapai 1.850 triliun ya. Nah, jadi ini kalau dilihat adanya peningkatan sebesar 9 kali lipat ya dari tahun 2015. Ya, nah, jadi berdasarkan data yang dihimpun dari Kominfo ya, kemudian dari ABDSI ya, jelas kelihatan ya bahwa pasar digital ini dan potensi pasar digital ini bagi pengembangan UMKM ini adalah sangat
sangat baik ya, sehingga kita bisa katakan bahwa pada masa pandemi ini strategi yang paling tepat untuk dilakukan ya oleh UMKM adalah pemasaran produknya melalui pasar digital. Nah, kemudian kita lihat ya bagaimana kaitan digital marketing. Ya, digital marketing dengan pelaku ekonomi di Indonesia. Maksudnya pelaku ekonomi itu adalah UMKM di sini. Ya. Nah, dari data juga yang dihimpunkan hasil riset dari McKinsey, ya itu ada sekitar 30% usaha-usaha di Indonesia yang menggunakan instrumen digital dalam mengembangkan usahanya. Ya, mengembangkan usahanya. Nah, jadi mereka yang menggunakan instrumen digital ya terlihat bahwa adanya peningkatan penjualan. Adanya peningkatan penjualan. Nah, data dari selain dari hasil riset yang dilakukan oleh McKinsey, ya, juga diperoleh data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Indonesia. Nah, itu ada 99,9% ya jumlah unit UMKM ya dari totalnya, yaitu mampu menyerap 97% total tenaga kerja. Ya, 97% tenaga kerja. Nah, artinya apa? Artinya ketika UMKM itu aktif ya, maka penyerapan tenaga kerja ini bisa dilakukan secara besar. Penyerapan tenaga kerja itu lebih besar. Ya, nah ini akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran, ya, dan selanjutnya ya akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Nah, inilah yang dicita-citakan ya oleh setiap bangsa, yaitu mengurangkan angka pengangguran sehingga akan berdampak kepada tingkat perekonomian dalam suatu negara itu menjadi lebih tinggi. Ya, nah jadi sangat jelas ya buat kita bahwa UMKM ini ya sangat berperan penting di dalam kegiatan pertumbuhan perekonomian terutama di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat ya bagaimana persentase pengaruh pandemi terhadap keberlanjutan daripada UMKM? Ya, nah jadi di sini terlihat bahwa pada pandemi COVID-19 ya ini memberikan pengaruh yang besar di segala aspek kehidupan, tak kecuali dari pelaku UMKM itu sendiri. Ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, UMKM ini kan tadi memiliki peranan penting ya dalam mempertahankan perekonomian bangsa dengan cara apa? Dengan cara penyerapan tenaga kerja tadi. Ya, dengan cara penyerapan tenaga kerja. Nah, di sini pada data ya kita bisa lihat ada 48% ya UMKM yang hanya bisa bertahan selama 3 bulan saja di era pandemi. Ya, mereka juga tidak bisa melanjutkan bisnisnya ya karena kesulitan modal dan turunnya penjualannya. Semua sektor-sektor mengalami efek-efek daripada pandemi ini. Jadi hampir pada tahun 2020 itu hampir 48% dapat bertahan maksimal 3 bulan ya. Kemudian pandemi terus berlanjut ya. Kemudian pandemi itu terus berlanjut. UMKM menggunakan strategi apa yang sudah kita bicarakan pada slide sebelumnya, yaitu strategi digital marketing. Nah, dengan digital marketing, ya maka terjadinya peningkatan penjualan dan tidak hanya bertahan apa yang sebelum dikatakan tadi hanya 48% aja, ya. Jadi
pada tahun 2000 yaitu sudah berhasil melakukan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9%. Ya. Nah, ini terjadi karena adanya digital marketing. UMKM menggunakan strategi daripada digital marketing. Ya. Nah, jadi kita bisa katakan ya digital marketing ini sangatlah baik prospeknya ya, mengingat masa pandemi ini di mana semua dilakukan pembatasan-pembatasan ya yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada seluruh aspek kehidupan ya, tidak hanya perubahan pada perilaku manusianya saja ataupun masyarakat ataupun konsumen, tetapi juga merubah daripada perilaku UMKM itu sendiri, sehingga ya harus dicari satu solusi ya yang bisa membangkitkan kembali perekonomian ya, yaitu dengan cara digital marketing tadi ya. Nah, jadi dengan digital marketing bisa digunakan berbagai macam sarana media sosial seperti yang tadi yang sudah dikatakan, yaitu seperti WhatsApp tadi ya, WhatsApp, Instagram ya maupun Facebook. Nah, jadi sekarang sudah banyak ya orang-orang yang melakukan penjualan produk ya melalui Instagram ya, melalui WhatsApp ada juga ya, dan juga melalui satu lagi Facebook tadi ya. Nah, kemudian media sosial ini tentu saja nantinya akan bergabung kepada marketplace ya, jadi ada koneksinya dengan marketplace. Nah, kesemuanya itu adalah digital marketing ya. Nah, jadi itu dia kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil ya, bahwa melalui media sosial dan marketplace yang efektif itu bisa dijadikan salah satu daya tarik bagi konsumen untuk melakukan kegiatan pembelian dan bagi produsen juga untuk melakukan kegiatan penjualan. Baik, itu dia untuk tinjauan pemasaran digital dan keberlanjutan bisnis e-commerce selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Baik, ada hal yang ingin didiskusikan? Oh ya, perlu diingatkan kembali untuk tetap melakukan presensi, link presensi tetap ya, linknya punya minggu kemarin. Ya, nah jadi insya Allah linknya tidak berubah. Oke, baik, ada hal yang ingin ditanyakan sama dengan ini? Jika tidak ada, kita selesaikan sampai di sini. Ada? Tidak? Oke, silahkan untuk dihidupkan kameranya. Saya akan screenshot. Mustafa Kamal ya. Silahkan untuk diaktifkan kameranya. Oke, baik. Satu. Oke. Saya ambil semua ya, sebentar ya.
Sebentar saya set terlebih dahulu agar kelihatan semuanya. Oke, kembali ya, saya absen dulu. Andi Saputra hadir. Kamal Mustafa, silahkan kameranya. Ya, kameranya silahkan diaktifkan. Nur Hayati, Putri Diana, Suci Humaira, Salmina, Rahmatillah, Iklima, Muhammad Rafli, Dahliana, Amna Yusrikun, ya, ya diaktifkan kameranya. Muka saya ada kelihatan nih muka saya. Kelihatan Bu, semua video ada. Kelihatan Bu. Nah, kelihatan. Ya, dari tadi yang hidup kameranya cuma Andi aja, yang lain enggak. Apa semua jaringannya payah? Iya Bu. Sama Ibu. Iya, baru. Betul, baru hidup ini, baru kelihatan. Baru. Delay. Ya. Nah, kalau dibilang jaringan saya payah, dari tadi saya melihat terus Andi kelihatan. Ya, cuma yang lain tidak kelihatan kameranya. Iklima Khairunisa, Asfi Raihan, Fajar Abdullah. Ya, oke, baik. Saya ambil. Kita foto ya. 1, 2. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada media daring pada hari ini. Kalau memang tidak ada hal lagi yang ingin disampaikan, saya pikir hari ini cukup. Insya Allah kita lanjut ke minggu depan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi pada hari ini. Ya, karena kekurangan itu semuanya milik saya dan seluruh kesempurnaan dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan untuk meninggalkan ruangan. Oke, baik, saya izin ya keluar.